Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang lagi di materi pemrograman berorientasi objek di pertemuan kelima, yaitu tentang pernyataan scanner dan pernyataan bersyarat ya, tentang if, else, dan switch. Tuh. Jadi di materi ini dibagi menjadi dua topik. Ya, topik pertama yang sekarang ini adalah tentang pernyataan scanner dan bersyarat ya. Pernyataan bersyarat if, else, if saja, if, else, atau kondisi yang lebih dari satu. Tujuan dari pelajaran ini akan membahas penggunaan ya, bagaimana menggunakan scanner untuk input pengguna selama menjalankan program. Kemudian penggunaan logika dan pernyataan if else. Nah, mendorong input dari pengguna itu kita pakai scanner, artinya kita memasukkan data lewat keyboard ya. Input keyboard yang menggunakan scanner memerlukan pernyataan import berikut. Nah, jadi masukkan dulu import java.util.scanner di atas ya. Memberi tahu pengguna dapat dilakukan dengan kode sederhana yang muncul di layar konsol, di mana pengguna dapat masukkan data inputnya. Jadi untuk sebelum menggunakan scannernya, tampilkan dulu apa yang akan diinputkan nih. Misalkan write instruction for user here. Jadi ada pemberitahuan dulu ya. Kemudian apa itu scanner? Untuk scanner adalah ini semacam objek ya, untuk membaca input yang dimasukkan pengguna ya, gunakan scanner di objek Java. Untuk menginisiasi scanner, tuliskan. Nah, ini adalah input ya, nama objeknya, new scanner, kemudian system.in. Nah, system.in digunakan scanner untuk membaca input pengguna dari layar kontrol. Ini nama in itu nama objek. Mengapa harus pakai scanner? Scanner memudahkan membaca input pengguna karena telah memiliki metode yang melakukan tugas ini. Metode scanner dibaca di input pengguna sebagai string dan menghasilkan string tersebut. Baris kode ini menciptakan sebuah string baru yang disebut input. Nih, nanti ya selanjutnya kita lihat. Memindai, jadi pakai scanner ya, di scan dalam string Java bahwa pengguna telah masuk ke konsol output menggunakan scanner yang dipanggil. Kemudian mengatur input sama dengan string yang dibaca di scanner. Nah, ini kalau ini berarti kita pakai string input ya, sama dengan in.next. Nah, berikut ini gambaran untuk string input. Metode nextIn scanner. Metode scanner nextIn dibaca di input pengguna sebagai bilangan bulat dan menghasilkan bilangan bulat. Baris kode ini menciptakan integer baru yang disebut jawaban. Nah, jadi susunan di program seperti ini ya. Import java.util scanner, kemudian public class input example, nama kelasnya. Nah, di sini scannernya scanner in. Jadi kita pakai objek new scanner system. Nah, tampilkan input your name,
string name in .next ya. Kemudian enter a number, pakai answer integer nomor in .next. Jadi pakai next, kemudian system out print name, ini gabung ya, name yang diinputkan tadi di sini, kemudian digabung dengan koma number yang diinputkan apa. Tuh. Selanjutnya ini nanti kita praktekkan ya. Metode scanner yang lebih berguna di sini ada next in, metodenya has next close. Next in dipakai untuk ini serupa dengan next nih. Fungsi ini dibaca di input pengguna dan menghasilkan nilai bilangan bulat. Kapan harus menggunakan ini? Bila Anda meminta pengguna memberikan nilai bilangan bulat dan ingin membaca input pengguna sebagai bilangan bulat, pakailah next in ya, integer. Kemudian kalau ini has next, jika ingin tahu apakah ada input lain untuk dibaca scanner, terus pakai close. Ketika selesai membaca input, sebaiknya tutup scanner, terutama saat membaca input dari layar konsol. Tujuannya di sini untuk mencegah program terus berjalan. Scanner dapat mengharapkan input lain jika tidak pernah ditutup. Jadi nanti bisa saja kalau nggak pakai ini, ada data yang nggak kita inginkan itu tersimpan. Nah, operator relasional di Java. Nah, jadi tadi scanner untuk menginputkan ya. Nah, sekarang kita ke relasional yang berhubungan dengan pernyataan bersyarat nanti. Java memiliki 6 operator relasional yang digunakan untuk menguji apakah numerik primitif atau literal ya. Operator relasional digunakan untuk mengevaluasi if, else, dan loop. Nah, ini 6 jenis ya, yang seperti umum ini. Lebih besar sama dengan, kemudian sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama. Tidak sama tuh tanda seru dan sama dengan. Contoh operator relasional. Nilai diuji pada setiap sisi operator dan nilai yang benar atau salah dihasilkan. Tuh. Nilai ini dapat disimpan atau digunakan dari struktur kontrol. Nih contoh lihat ya. Variabel made honor nih itu ditetapkan ke nilai yang benar jika grade-nya lebih besar dari atau sama dengan 88 ya. Ini apa kondisi ya. Nah, jika ini artinya grade lebih besar sama dengan 88, nah, tampilkan you made the honor roll. Nah, selanjutnya sama ya dengan yang tadi, cuma caranya langsung dimasukkan ke dalam pernyataan if nih. Nilai boolean nanti diperlukan sebagai hasilnya. Integer adalah grade ini bilangannya integer sama dengan 99. Kemudian jika grade lebih besar dari 88, grade-nya kan 99. Nah, munculkan ini ya. Di dalam operator logika, ini biasanya untuk pemeriksaan ya. Java memiliki 3 operator logika yang digunakan untuk menggabungkan ekspresi boolean ke pengujian kompleks ya.
Nih, contoh operator logika yang biasa dipakai ini untuk AND, ini untuk OR ya, ini untuk NOT. Nah, contoh pemakaian operator logika yang pertama. Nah, contoh ini, kawan Anda memenuhi syarat untuk beasiswa akan tercetak jika kondisinya benar, ya. Misalkan di sini number day absennya 0, grade-nya 99, kemudian ini made honor roll-nya untuk grade yang 88. Nah, jika ini kalau N itu harus terpenuhi dua-duanya ya. Made honor roll 88, made honor roll kan ini lebih besar dari 88 dan number days-nya 0. Tampilkan you qualify for scholarship. Jadi memenuhi syarat untuk dapat beasiswa ya. Nggak pernah absen dan nilainya di atas 88. Jadi harus diingat yang memenuhi kalau N itu kalau harus dua-duanya benar ya. Kalau yang OR dua-duanya salah baru salah. Nah, untuk contoh kedua, menerangkan hasil untuk masing-masing segmen kode. Double grade 65. Ini tipe datanya ya. Kemudian ini number day absent itu 2. Made honor roll itu kalau memenuhi ini yang benarnya. Jadi kalau made honor roll dan number days absent kurang dari 3, di sini 2 ya, maka tampilkan nih. Terus if grade lebih besar 70 dan number absennya kurang dari 5, you may try out. Nah, kalau ini masuk, you qualify for free untuk mendapatkan bantuan. Kalau ini keluar dari anggota tim. Selanjutnya, untuk operator logika ya. Hasil untuk setiap segmen kode Java berikut, ungkapan Anda memenuhi syarat untuk bantuan tutorial gratis tercetak di layar. Tapi ungkapan Anda dapat mencoba dari bagian tim olahraga itu akan tercetak karena nilainya di bawah 70. Nih ketentuannya kalau nilainya di atas 70 ya, nah yang ini. Kemudian absennya kurang dari 5, ini absen kurang dari 5 tapi nilainya 65, maka keluar. Kalau memenuhi syarat untuk bantuan tutorial. Jadi intinya sih pokoknya ininya dilihat ya. Kalau N harus true dua-duanya. Sintak untuk pernyataan if else. Nah, sekarang ada if else ya. Kalau else itu jika persyaratannya tidak terpenuhi. Untuk membuat pernyataan if else, ingat aturan berikut ini. Pernyataan if else butuh kondisi atau metode yang diuji untuk true false. Misalkan if X sama dengan 5, Y lebih besar sama dengan 17. Nah, jika S1 equal S2, ini then itu yang yes atau yang else-nya apa ya. Jadi harus ada pernyataan untuk memeriksa jika tidak terpenuhi. Nah, ini else if ya.
Demikian juga penyatakan else if opsional dapat diuji. Else if Y sama dengan 7, else if Z tidak sama dengan 2. Pernyataan else opsional akan menangani kemungkinan lain. Jadi kalau else if itu ini masih menunggu kalau tidak memenuhi ini, ya. Else kan apa yang dilakukan. Kalau yang if itu kalau memenuhi. Ya. Sini contoh if else dengan tipe data karakter. Dimasukkan dulu, ini kalkulator ya, programnya. Masukkan dulu, ini jawaban pertama 0. Tuh. Masukkan angka, misalkan 5. Selanjutnya masukkan angka lagi. Masukkan operannya, mau apa ini, kali, bagi, ya, apa tadi, tambah, persen itu modulus ya, atau kurang. Nah, nanti akan dihasilkan kalau nggak memenuhi syarat ini, ya. Ini kan if, terus else if kalau nggak memenuhi simbol yang dimasukkan ini, itu muncul invalid comment. Nah, kalau memenuhi, ini kan ada instruksinya ya, jawaban. Kalau dimasukkan kali akan dikalikan dari ini numerik 1 dengan numerik 2. Tuh. Ini ya. Ini operannya. Jadi ada 3 input. Sini. Input pertama untuk angka pertama, input kedua angka kedua, input ketiga untuk tanda operator aritmetiknya. Tuh. Nanti dihasilkan hasil perhitungannya. Nah, itu contoh if else ya. Tuh. Dengan data integer, misalkan di sini dimasukkan nilai integernya ya. Ini next in, masukkan next in integer. Kalau nilainya 7, keluar beruntung. You are lucky, that's lucky. Kalau 13, nomor angka sial ya, tidak beruntung. Nah, ini contoh input lucky atau unlucky, nggak beruntung. Contoh untuk else if else ya, data string. Nah, ini masukkan string name kosong dulu ya, terus masukkan nama sendiri, atau misalkan kalau namanya Elvis adalah dia king of rock and roll. Kalau dimasukkan Michael Jackson, king of pop. Nah, kalau selain itu nanti muncul you are not the king ya. Ini contoh if-nya 2 ya. If kalau benar sini, kalau bukan ini periksa lagi apakah yang diinputkan Michael Jackson. Bukan. Kalau benar masuk ke sini, kalau bukan masuk ke sini ya, seperti di konsep logika aja. Kalau benar, lakukan perintah yang ditunjukkan. Kalau salah, diperiksa lagi. Yang dimasukkannya Michael Jackson bukan ketika diinput. Kalau bukan, not king. Kalau iya, king of pop. Itu untuk if else yang data string ya. Nanti dipraktekkan untuk program yang ada di slide, yaitu jangan lupa masukkan nih import java.util.scanner untuk memanggil metode scannernya ya. Kemudian ini nama kelasnya input example, terus isinya, nah ini ada objek in untuk
memanggil scannernya. Kemudian ini akan menampilkan enter your name yang meminta kita memasukkan nama. Selanjutnya ada enter a number yang meminta untuk menginputkan bilangan nih integer. Kalau tadi name itu untuk nama ya, tuh string. Nah, kemudian yang ini untuk menampilkan apa yang sudah diinputkan, name dari string name ini. Kemudian answer ini dari jenis data integer, answer. The number of you entered is adalah tampilan ya, minta ditampilkan. Nah, kita coba ini jalankan. Nah, di sini minta masukkan nama ya, tinggal di input namanya. Misalkan saya masukin ya Rini tuh. Terus enter, masukkan angka berapa, misalkan 76 tuh. Terus nah ini instruksi ini ya. Sekarang masuk ke enter lagi, ditampilkan sesuai dengan nih name plus gabung ya, koma the number you enter is 76 yang saya inputkan itu ya. Ini contoh yang scanner. Nah, nanti dicoba ya di Java kalian, di ini pakai Eclipse ya yang saya pakai tuh kan ya. Untuk demonya ke program kedua, yaitu untuk menjalankan pernyataan if ya. Ini ada if, ada else if. Kemudian nah untuk yang input pertama ini masih pakai scanner tuh ya, masih pakai scanner. Programnya untuk membuat program ini kalkulator ya, permasalahannya, dimana diminta memasukkan dua bilangan bulat nih integer. Ini in untuk answer, untuk jawabannya, in 61 angka pertama, in 62 angka kedua, dengan menggunakan metode next ya, next integer ini masukkan operan ini pakai next. Car input operannya ya, operan itu adalah tanda aritmetiknya, apakah kali, ini kalau kali dikalikan, kalau bagi dibagi, kalau persen dihitung sisanya, hasil bagi, kalau tambah ditambahkan, kalau kurang dikurangi ya. Kita coba di sini udah jalankan tuh. Misalkan masukkan angka 10 ya, 10, terus di enter, masukkan angka kedua misalkan 5, di enter, masukkan tandanya mau di apa, dikali misalkan ya, dikali, enter. Nah, hasilnya adalah tadi 10 kali 5 yaitu 50, sesuai dengan ini ya. Kalau misalkan yang kita masukkan nih ya bukan tanda yang ada di sini, itu akan muncul invalid comment ya. Nanti dicoba yang kita coba ya, yang masukkan invalid comment. Misalkan ini masukkan 4, 3, terus nah operator operannya yang nggak dikenal di sana, misalkan apa, tanda @ ya nih
Tuh, keluar invalid comment, jadi hasilnya tidak muncul karena nggak ada di operan ini, di if. Tuh. Ya, demikian contoh program untuk pemakaian ini pernyataan if dan else if ya. Nah, silakan dicoba juga. Jadi di akhir materi ya topik 1 dalam pelajaran ini tadi seharusnya sudah belajar cara menggunakan scanner untuk input ya, cara input dari keyboard selama menjalankan program dan menggunakan logika dan pernyataan if else. Nah, silakan dicoba ya dan dipahami bentuk-bentuk statementnya secara sintaks ya. Nah, demikianlah materi topik 51 untuk pernyataan scanner dan pernyataan if dan if else if ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.